Stadion Utama Gelora Bung Karno bakal jadi saksi timnas Indonesia berjuang di laga hidup mati melawan Filipina pada babak grup kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bagi pasukan Sinteyong tak ada lagi yang bisa ditawar selain kemenangan. Meski begitu, timnas harus tetap waspadai The Ascals. Wajah baru Filipina dengan pemain naturalisasinya jangan dianggap sepele. Lantas bagaimana peluang timnas Garuda di laga hidup mati kali ini? Sebelum membahas ulasan laga tersebut, sebaiknya subscribe dan nyalakan loncengnya dulu agar tak ketinggalan konten menarik dari Starting 11 Story. We rise as a team, we fall as a team. Itulah kata-kata penyemangat dari Ketum PSSI Erick Thohir pasca kalah dari Irak. Namun kata-kata saja tak cukup. Timnas harus segera bertindak untuk bangkit. Evaluasi menyeluruh harus dilakukan. PSSI juga meminta tim pelatih secara khusus untuk segera lakukan evaluasi jelang laga terakhir hidup mati melawan Filipina. Kalau kata Pak Erick, tak hanya evaluasi internal tim saja, calon lawan yakni Filipina juga harus diamati. Pasalnya, menurut Menteri BUMN tersebut, The Ascals kekuatannya kini sudah berbeda. Ya, Filipina tampil dengan wajah baru. Saat melawan Vietnam, Filipina memang kalah 2-3, namun The Ascals tampil mengejutkan dan nyaris mencuri poin di Hanoi kalau timnas Nguyen tak mencetak gol di masa injury time. Tak dipungkiri, kehadiran wajah-wajah baru membuat kekuatan Filipina bertambah. Perubahan kekuatan Filipina tak lepas dari tambahan 8 pemain keturunan. Pelatih Tom Saintfiet sudah memberikan debut kepada 5 pemain keturunan saat menghadapi Vietnam. Mereka adalah Adrian Ugelvik, Scott Woods, Zico Bailey, Dylan Demuins, dan Alex Moniz. Woods dan Ugelvik bermain sebagai starter di barisan pertahanan. Sementara Moniz, Bailey, dan Demuins mempunyai tugas untuk mengatur ritme permainan di lini tengah. Salah satu yang harus diwaspadai timnas nanti adalah trio gelandang serang mereka, Bailey, Demuins, dan Moniz. 3 gelandang serang itu adalah ruh serangan The Ascals di laga melawan Vietnam. Mereka bertiga cukup agresif membombardir pertahanan Vietnam dengan kecepatan maupun skill individunya. Bagi bek timnas, baik Hubner, Itses maupun Rido harus sigap memperhatikan mereka. Kalau perlu, Tom Haye, Yenner maupun Nathan yang nantinya akan jadi gelandang pivot harus bisa menghalau mereka sedari lini tengah. Selain memperhatikan wajah baru Filipina yang tak bisa dianggap sepele, timnas juga harus mengevaluasi kondisi mereka sendiri. Timnas harus lebih tenang dalam bermain, jangan gerasa-gerusu seperti melawan Irak kemarin. Bermain rapi tanpa banyak buat kesalahan sendiri harus jadi PR serius. Masa ia mau lakukan kesalahan sendiri yang menguntungkan lawan? Erick Thohir juga menggarisbawahi soal hal ini. Mendengar pesan tersebut pasca laga melawan Irak, Sinteyong langsung mewanti-wanti anak asuhnya untuk lebih tenang dan menikmati pertandingan. Menurutnya, kepanikan dan kesan tergesa-gesa masih jadi kelemahan timnya. Maka dari itu, ia dan tim pelatih langsung mengadakan evaluasi mendalam secara khusus. Punggawa Garuda diminta Coach Shin langsung berkumpul dan berlatih sehari pasca laga melawan Irak. Di tengah keseriusan timnas Garuda melakukan evaluasi, timnas Filipina justru melontarkan pujian setinggi langit. Pasca menjalani latihan perdana di Indonesia, pelatih Tom Saintfiet memuji level permainan timnas Indonesia kini sudah mendekati timnas Jepang dan timnas Korea Selatan. Wow, nggak salah nih Pak. Pelatih tersebut juga menyampaikan pujian bagi Sinteyong. Menurutnya pelatih berpaspor Korea tersebut termasuk hebat karena mampu membawa timnas Indonesia juara 4 Piala Asia U23. Yang mengejutkan lagi, ia juga membahas soal skuad mahal timnas Garuda jika dibandingkan timnas Filipina. Namun pujian tersebut jangan sampai membuat jumawa. Jangan terlena dengan sanjungan lawan, hati-hati. Kita harus tetap menganggap Filipina sebagai lawan berat. Kalau kata Coach Shin, jangan sekali-sekali menyepelekan mereka hanya karena pujian pelatihnya. Anggap saja pujian tersebut angin lalu, timnas harus fokus ke depan dan percaya diri akan kekuatannya sendiri. Apalagi timnas Indonesia akan diperkuat 2 tambahan amunisi yakni Calvin Verdong dan Jai Itses.
Calvin Verdong, kata manajer timnas Sumarji, dokumen administrasinya sudah lengkap dan siap diturunkan melawan Filipina. Verdong akan menambah kekuatan di sisi sayap kiri. Posisinya bisa bergantian dengan Shiny Patinama maupun Pratama Arhan. Atau kalau tidak, Verdong bisa dijadikan sebagai bek tengah di sebelah kiri jika dibutuhkan. Sementara itu Jai Itses yang baru saja membawa Venezia promosi ke Serie A juga siap diturunkan. Bang Jai akan menggantikan posisi Jordi Amat yang terkena kartu merah saat melawan Irak. Komposisi trio back Itses, Hubner, Rido atau Verdong kemungkinan akan jadi pilihan utama Coach Shin di laga nanti. Bang Jai juga mengaku sudah tidak sabar memperkuat timnas. Ia bahkan berjanji akan berikan penampilan terbaiknya seperti di Venezia. Ya, dua pemain tambahan tersebut bisa membuat pertahanan timnas makin kokoh. Dua amunisi tersebut diharapkan Coach Shin mampu membawa perbedaan di laga nanti. Selain kekuatan tambahan tersebut yang membuat timnas makin optimis adalah rekor head-to-head melawan Filipina. Kedua negara telah berjumpa sebanyak 11 kali dalam semua ajang. Dari seluruh pertemuan itu, timnas Indonesia tak pernah mengalami kekalahan. Tercatat 7 kali timnas Merah Putih meraih kemenangan dan 4 kali hasilnya imbang. Bahkan, Indonesia pernah mengalahkan Filipina dengan skor super telak 13-1 di Piala Tiger 2002. Catatan tersebut tentu menjadi bekal positif bagi mental Hernando Ari CS. Catatan bagus juga dimiliki Sinteyong. Saat jadi pelatih timnas, 2 kali ia bertemu Filipina dan tak pernah kalah. Kemenangan yang diperoleh Coach Shin atas Filipina diraih di ajang Piala AFF 2022. Ya, bagaimanapun rekor pertemuan apik dengan Filipina bisa jadi suntikan mental bagi pasukan Garuda. Peluang timnas untuk menang di laga nanti sangat terbuka. Toh Filipina sudah tak punya peluang lolos dari grup ini. Namun tidak ada pelatih yang ingin timnya kalah. Begitu pula Tom Saintfiet. Filipina bisa jadi akan memberikan perlawanan sengit untuk timnas Indonesia. Di lain tempat, Vietnam mencoba curi kemenangan atas Irak dan merebut tiket lolos ke putaran ketiga dari Indonesia. Lagi pula, Irak juga tak punya kepentingan. Kalah maupun tidak, singa Mesopotamia tetap lolos. Namun tentu saja Irak bukan lawan yang mudah dikalahkan, sekalipun itu oleh Vietnam. Meski tak ada urgensi lagi, tapi Jesus Casas tetap menargetkan kemenangan demi hasil sempurna sekaligus mendongkrak peringkat FIFA. Kemenangan atas Filipina wajib diraih jika ingin aman dan tidak bergantung pada tim lain. Namun, andai pun, nauzubillah min zalik, timnas Indonesia kalah atas Filipina masih bisa lolos. Asalkan Vietnam kalah berapapun skornya atas Irak. Mengingat Indonesia masih unggul 1 poin dari Vietnam. Seandainya timnas kalah dan Vietnam meraih hasil imbang, kelolosan Indonesia bergantung pada selisih dan produktivitas gol. Jika lebih sedikit selisih golnya dari Vietnam, maka Indonesia tersingkir. Namun jangan khawatir, soal produktivitas gol Indonesia masih unggul atas Vietnam. Pun soal head-to-head. Lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bukan saja memperlebar harapan untuk melaju ke Piala Dunia, namun setidaknya tiket otomatis ke Piala Asia 2027 sudah diraih. Ayo Garuda, selangkah lagi, tuntaskan.